Kan setiap orang terdakwa pasti mencari alibi-alibi atau argumen-argumen untuk membebaskan diri. Tetapi kalau materi hukumnya itu kan salah alamat ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metro Politik. Sudah rendahkan martabat pengadilan, kini Rizik suruh polisi tobat dan juga senggol Mahfud MD. Persidangan terdakwa Rizik Syihab memang sangat menyita perhatian publik karena berbagai aksi yang dikeluarkan oleh kuasa hukum atau bahkan Rizik sendiri yang dinilai akan berpotensi terjerat tindak pidana baru lantaran mempersulit persidangan saat digelar secara online kemarin. Sebab aksi walkout hingga kuasa hukum yang berani menghardik jaksa penuntut umum dinyatakan sudah menjadi bagian dalam merendahkan martabat peradilan. Akhirnya sidang lanjutan Rizik Syihab pada 26 Maret 2021 kemarin dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi dapat digelar secara offline setelah majelis hakim mengabulkan permintaan Rizik Syihab yang meminta sidang offline di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Lagi-lagi, hal yang ditakutkan oleh banyak pihak terjadi. Sidang tersebut pun juga tetap mengundang kerumunan hingga aksi saling dorong, padahal pengamanan telah dilakukan oleh petugas kepolisian dan TNI dengan mengarahkan 1.985 personil. Dalam sidang tersebut, terdakwa kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, Rizik Syihab bersikeras bahwa dirinya difitnah oleh pihak kepolisian dan kejaksaan. Hal itu Rizik sampaikan melalui eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Jumat 26 Maret 2021 kemarin. Rizik menuding kepolisian dan kejaksaan melakukan pemufakatan jahat karena menyamakan undangan acara Maulid Nabi dengan hasutan melakukan kejahatan. Dia menilai hal tersebut bentuk dari logika sesat. Rizik pun menegaskan hanya orang tidak beragama yang memfitnah undangan ibadah dengan hasutan. Bahkan, Rizik juga menyerukan agar pihak kepolisian dan kejaksaan untuk bertobat. Mantan Imam Besar FPI tersebut juga sempat mengatakan jika Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD juga harus bertanggung jawab atas kerumunan massa saat penjemputan dirinya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 10 November 2020 lalu. Menurut Rizik, Mahfud yang mengizinkan anggota FPI dan simpatisannya untuk menjemput di Bandara Suta, Tangerang, Banten. Rizik juga mengatakan penegak hukum tidak adil dalam memproses kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan pencegahan virus corona. Menurutnya, Mahfud seharusnya juga didakwa karena membiarkan massa datang ke Bandara Suta. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD akhirnya juga ikut angkat bicara. Pihaknya menyebut jika tak akan menanggapi serius pernyataan Rizik Syihab dalam eksepsi atau pembelaan di persidangan. Menurut dia, pernyataan yang dilontarkan Rizik dalam persidangan pembacaan eksepsi tersebut adalah hal biasa yang dilakukan oleh orang yang tengah mencari pembelaan atau alibi. Sebab, apa yang ada di pengadilan saat ini hanya berkaitan dengan pasal-pasal yang didakwakan. Lagi pula, jikapun Mahfud sendiri menyampaikan pembelaan kepada majelis hakim terkait pernyataan Rizik ini, tentu tidak akan direspon oleh majelis hakim. Mahfud yakin hakim sepenuhnya tahu apa yang dilakukan pemerintah melalui Menko Polhukam saat itu adalah hukum administrasi. Tidak hanya itu, Mahfud pun menyinggung terkait pidato dan ucapan terima kasih Rizik kepada Mahfud MD terkait telah diberikannya diskresi pada saat di bandara. Namun, sekarang setelah ditahan justru Rizik menyalahkan dirinya atas kejadian tersebut. Nggak apa-apa, itu biasa kan setiap orang terdakwa pasti mencari alibi-alibi atau argumen-argumen untuk membebaskan diri. Tetapi kalau materi hukumnya itu kan salah alamat ya. Salah alamat dalam pengertian dia masuk dalam hukum pidana, di peradilan pidana. Sedangkan saya membuat izin itu hukum administrasi. Perlu diketahui, Rizik didakwa menghasut masyarakat sehingga menimbulkan kerumunan di tengah pandemi dalam acara pernikahan putrinya dan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ia juga didakwa membuat kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain itu, Rizik juga didakwa menyampaikan kabar bohong terkait hasil tes swab COVID-19 di Rumah Sakit Umi, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam 3 perkara ini, ia didakwa pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal hingga 10 tahun penjara. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.